Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Prodi Bisnis Digital. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ke kalian semua tentang SDM dan organisasi kerja. Kalian akan bertemu dengan materi ini pada Manajemen Sumber Daya Manusia semester 2. SDM atau sumber daya manusia dan organisasi kerja saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. SDM mengacu pada individu-individu yang bekerja di dalam organisasi, sedangkan organisasi kerja mencakup struktur, budaya, dan proses di dalam organisasi. Penting bagi organisasi untuk memiliki strategi SDM yang efektif dan memastikan bahwa individu-individu yang bekerja memiliki keterampilan dan motivasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, serta untuk memastikan bahwa struktur dan proses organisasi mendukung produktivitas dan inovasi. Dan di sini ada juga perbedaan dalam panorama manajemen organisasi, perbedaan antara manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan sistem manajemen SDM muncul sebagai pertimbangan krusial dalam mendefinisikan strategi pengelolaan sumber daya manusia MSDM sebagai pendekat yang lebih spesifik mendalami dinamika internal organisasi dengan memberikan fokus eksklusif pada aspek manusia, mulai dari proses rekrutmen yang cermat hingga pelaksanaan program pelantikan dan pengembangan karyawan yang terencana. MSDM berusaha untuk membentuk dan memperkaya sumber daya manusia sebagai aset kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, SDM mencakup kerangka kerja yang lebih luas, merangkul seluruh spektrum proses kebijakan dan praktik manajemen yang berdampak pada sumber daya manusia dalam pandangan ini. SDM tidak hanya meliputi aspek individual seperti MSDM, tetapi juga mengeksplorasi interaksi dan integritas sumber daya manusia dalam konteks manajemen organisasi secara menyeluruh. Penting untuk dicatat nih bahwa MSDM tidak hanya berhenti pada manajemen rutin, melainkan meresep hingga pada konsep pengembangan sumber daya manusia atau HRD. Pengembangan sumber daya manusia melibatkan strategi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas karyawan melalui program pelantikan yang struktur, pengembangan karir yang terstruktur, dan program-program lain secara proaktif meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Fungsi MSDM sebagai bagian dan dalam menyusun pendekatan MSDM yang efektif, manfaatnya tidak hanya terbatas pada peningkatan produktivitas, tetapi juga mencakup kepuasan karyawan yang berdampak pada rutinitas yang kuat. MSDM yang terarah memberikan sumbangan signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, eksklusif, dan mendukung pertumbuhan individu. Keseluruhan pemahaman mendalam tentang MSDM dan SDM bukan hanya merupakan aspek akademis, melainkan landasan kokoh bagi organisasi dan berorientasi pada keberhasilan jangka panjang dan keseimbangan antara tujuan strategi dan potensi manusia. Ini ada juga fungsi MSDM sebagai bagian integral dari manajemen sumber daya manusia, mencakup rekrutmen yang selektif untuk memastikan kesesuaian individu dengan nilai dan kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja yang tercermat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, dan pengembangan karyawan yang bersifat berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi positif mereka. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa manajemen sumber daya manusia, MSDM, dan sistem manajemen atau SDM saling terkait dalam mencapai tujuan organisasi. MSDM memberikan fokus eksklusif pada aspek manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sementara SDM merangkul seluruh praktiktrum proses kebijakan dan praktik manajemen yang mempengaruhi sumber daya manusia secara menyeluruh. Pentingnya pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini menjadi landasan bagi organisasi yang berorientasi pada keberhasilan jangka panjang dan keseimbangan antara tujuan strategi dan potensi manusia. Jadi sekian dari materi ini. Saya berharap kalian paham. Walaupun ada kata-kata atau kalimat yang salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.